Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Samuel, dan hari ini kita akan membahas mengenai sensor, komponen kritikal pada implementasi IoT. Fokus yang akan kita bahas hari ini yaitu sensor itu sendiri dan power yang harus diperhatikan dalam implementasi IoT itu sendiri. Yang pertama kita membahas role dari sensor pada implementasi IoT. Nah, sensor itu seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, berguna untuk mengumpulkan data dari dunia nyata dan akan dikirim kepada dunia digital atau komputer. Nah, sensor itu sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kuantitas yang ada pada dunia nyata atau dunia fisikal. Contohnya seperti ada di gambar-gambar samping ini, ada sensor cahaya, sensor kelembapan, sensor temperatur, sensor pergerakan, dan masih banyak lagi lah jenis-jenis sensor yang ada di pasaran dan bisa diimplementasikan. Nah, setiap sensor itu sebenarnya ada beberapa jenis, kayak sensor cahaya pun punya beberapa variasinya, tergantung dengan implementasi yang mau dilakukan sama teman-teman itu. Nah, hal terpenting selain sensor itu juga butuh monitoring gitu ya. Sensor itu bisa digunakan untuk monitoring sebuah lingkungan, mengumpulkan data, dan juga jika terjadi sesuatu itu merekam lah gitu. Saya kasih contoh, misalnya tadi ada sensor kelembapan. Anggaplah teman-teman membuat implementasi IoT untuk memeriksa kelembapan di suatu tanaman gitu ya. Kalau tanahnya itu lembab atau tanahnya itu terlalu kering, maka tanaman itu kan nggak bisa tumbuh secara optimal. Misalnya tanah itu lagi terlalu kering gitu ya, maka action yang dibutuhkan yaitu untuk menyiram gitu ya. Nah, microcontroller nggak akan tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya sensor itu nggak kasih tahu, oh sekarang tuh tanahnya lagi kering gitu, contohnya seperti itu. Nah, sensor itu sendiri bisa aja nirkabel, bisa aja berkabel, ada banyak tipenya, tergantung dengan implementasi yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi seperti yang tadi dijelasin, sensor itu kan kasih input lah ke sistemnya, sehingga bisa ada real time monitoring, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan automasi gitu. Nah, selain pemilihan sensor, atau dalam pemilihan sensor lah gitu, diperlukan juga consider mengenai powernya. Karena sensor itu kan membutuhkan energi gitu ya. Sedangkan dalam implementasi IoT nggak semuanya itu bisa pakai kabel yang panjang gitu nyoloknya. Maka itu misalnya pakai baterai nih, dibutuhkan sensor yang efisien. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya? Atau apa saja yang biasa dipakai dalam implementasi IoT? Yang pasti butuh power supply. Terus butuh juga energy harvesting, atau biasanya sih yang umum itu solar panel ya. Solar panel itu dibutuhkan untuk bantu gitu, supaya misalnya dalam implementasi itu baterai, ya bisa lebih lama lah gitu jangkanya tanpa harus dicas secara manual gitu. Nah, dengan demikian implementasinya itu bisa lebih berguna lah gitu, bisa lebih awet, tahan lama, tanpa harus dicek terus-menerus gitu. Nah, untuk mengeceknya sendiri sih ada namanya power monitor gitu. Di sini contohnya sih power monitor itu kayak kalau di rumah teman-teman ada meteran listrik dari PLN, itu adalah salah satu implementasi IoT gitu ya. Jadi dari jarak jauh aja teman-teman tinggal isi tokennya, lalu device itu akan menentukan gitu listriknya ini hidup atau mati, terus dimonitor juga penggunaannya berapa, sisanya berapa, seperti itu. Nah, sama seperti kalau kita punya rumah gitu ya, dalam implementasi IoT, kita harus memastikan kalau hardware yang digunakan itu efisien penggunaan energinya, supaya ya tadi mempermudah gitu. Nah, kesimpulannya apa? Pemilihan sensor dan manajemen powernya itu sangat krusial dalam implementasi sistem IoT. Sensor itu memungkinkan kita untuk mengumpulkan data, namun tanpa energi atau power, ya nggak ada gunanya. Makanya kita harus memperhatikan itu semua untuk memastikan operasi yang efisien dan keawetan dari perangkat IoT itu sendiri. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.